Define pakai nomor rekening. Cuma kalau teman-teman belum hafal nomor rekening, berarti kita pakai kayak biasa, tulis aja Giro Mandiri. Nah, selanjutnya kita pilih payment metodenya, itu kita pilihnya transfer bank. Nah ini, ini tadi berbeda. Ini berbeda sama di aku ya semua. Itu kalau diklik nomor payment dokumennya, klik konsen terus di tab terus kanannya udah otomatis tergenerate, jadi otomatis ngisi. Jadi kalau misalnya kita klik di dokumennya 2025 bla 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 terus di tab terus otomatis akan muncul nomor payment yang selanjutnya kan sequence kan. Awalnya misalnya pakai urutan nomor 001. Terus pas kita klik ini nanti akan otomatis muncul yang nomor selanjutnya nomor 2. Jadi yang 3 field ini harusnya kita nggak perlu ngisi. Nah ini kenapa ada banyak? Isi jadi metode layarnya, jadi nomor rekeningnya, sistem simpan di data dan kita hapus. Jadi kalau misalnya titik 3-nya itu pasti dia akan muncul banyak. Di situ klik enter atau adjust invoice. Nah ini kita pilih dua kali ya. Ada mau ditanyakan atau belum jelas atau mau diulang? Karangan. Ada. Yang mau ditanya? Dibanding susah di sana. Atau mau kita lanjut aja? Selanjutnya kita ke proses clearing. Tadi proses clearing ada di model apa? Cash management. Oke, masih ingat berarti. Kita menantikan. Cash management. Proses clearing. Ini jam Clear transaction. cash management terus Clearing. Sampai sini udah? nah nomornya ya. Langsung di clear transaction aja ya. Kalau udah. Nomor akun.
Tanggal berapa sekarang? 11 ya? Poin ke berapa itu? Sudah di-clear semua? Wow. Fine. Kendalanya di mana? Cuma loadingnya lama aja. Ya. Itu sudah pasti kan. Sambil aku ini cek statusnya lagi ya, sambil menunggu teman-teman buat ini proses clearingnya. Kok nggak ada? Matahari bu. Ada yang bisa bantu recall lagi nggak? Kenapa statusnya masih clear but unaccounted, terus accountingnya unprocessed? Oke, saya jawab sendiri aja ya, karena kita baru melakukan clearing dan masih ada proses create accounting. Prosesnya sekitar 15 menit. Jadi nanti setelah 15 menit statusnya akan menjadi proses, terus status yang di accountingnya akan menjadi proses, statusnya akan menjadi clear dan berarti transaksi kita sudah masuk ke buku besar. Tuh. Sampai clearing proses payment ada yang mau ditanyakan nggak? Masih ada yang bingung atau apa? Masih proses clear. Ada yang mau nanya? Nggak bisa bikin. Ini clear ya? Coba. Oke teman-teman, terus kemudian kita mau Nah. melakukan void. Void itu terjadi kalau misalnya ternyata kita salah entah dalam prosesnya atau salah nominal, salah apapun itu, jadi kita harus membatalkan pencatatannya kan. Kalau di payment namanya void. Dan void itu harus dari status negotiable. Kalau misalnya statusnya awalnya clear, jadi kita harus proses unclear dulu, terus habis unclear kita tunggu statusnya negotiable, baru bisa kita lakukan void. Itu balik lagi. Nah, diklik aja void. Usahakan tanggal voidnya itu sama dengan tanggal payment kita. Jadi tanggal ini usahakan tidak berbeda. Nanti impactnya di buku besar. Kalau tanggalnya berbeda, kalau misalnya kita tanggalnya agak jauh, nanti pas kita rekod kita ada jeda tanggal jauh dan apabila transaksinya banyak, nanti kita akan sulit cari. Nah, itulah kenapa kita lebih baik pakai di tanggal yang sama aja. Terus invoice actionnya ini ada none, hold, sama cancel. Kalau misalnya none itu berarti kita membatalkan paymentnya. Terus nanti invoice-nya itu masih sama seperti semula, masih statusnya masih valid. Jadi nanti habis kita void, invoice-nya itu masih bisa kita payment ulang. Kalau kita ambilnya yang void untuk invoice actionnya none. Jadi tidak berlaku perubahan status apapun di invoice-nya. Terus kalau kita klik hold, itu nanti akan
berubah ini apa, kita harus isi name-nya apa, statusnya apa, nanti statusnya hold. Dan untuk bikin statusnya validate lagi kita tuh perlu melakukan aksi khusus untuk memvalidate ini. Dan ini tuh harusnya nanti tuh ada di ini kewenangannya akuntansi, karena validate itu punyanya akuntansi. Jadi kalau misalnya kita klik hold, nanti ada perubahan status yang mana kita harus, kalau mau payment ulang kita harus merubah statusnya baik ke validate lagi. Terus kalau invoice actionnya kita klik cancel, nanti invoice-nya otomatis akan cancel statusnya, jadi kita nggak bisa payment invoice-nya lagi. Dari invoice actionnya ada yang mau ditanya nggak? Dari invoice-nya. No? Oke, langsung saya file oke ya. Dari proses payment clear sampai void ada yang mau ditanya nggak? Nanti kesulitan. Cabang belajarnya cabang. Loading. Void bisa dilakukan dengan status negotiable. Jadi kalau statusnya clear atau clear but unaccounted atau status apapun selain negotiable tidak dapat dilakukan void. Jika dia misalnya statusnya sudah negotiable, klik voidnya cuma diklik di action. Terus habis itu ini kenapa masih abu-abu, karena statusnya dia bukan negotiable. Kalau statusnya negotiable ini bisa diklik. Terus usahakan dia sama GL date-nya itu di tanggal yang sama, dia memudahkan kita pas rekon. Invoice akunnya, invoice actionnya ada none, hold, sama cancel. Kalau kita pilih invoice actionnya none, berarti invoice belum kita payment kan statusnya validate. Jadi kalau kita habis payment, statusnya jadi negotiable, terus habis itu kita klik none pas kita void, nanti invoice-nya tuh akan terlepas lagi dari payment dengan status validate. Cuma kalau kita klik invoice action-nya hold, itu nanti akan ada perubahan status. Jadi status invoice-nya bukan validate lagi. Untuk bisa kita payment invoice tersebut tidak ada perubahan apapun, kita harus merubah statusnya yang dari hold tadi ke validate, dan itu pakai responsibility akuntansi karena validate-nya ada di akuntansi. Kemudian kalau invoice action-nya kita klik cancel, berarti nanti invoice-nya tuh berubah cancel. Jadi pembatalannya itu tidak hanya di payment tapi di invoice-nya juga. Kalau misalnya ternyata ada salah nominal atau apa, nanti kita bikin invoice dari awal sampai proses payment lagi ulang 100%. Ada yang mau ditanya lainnya? Jadi kan karena itu kalau misalnya itu kan bisa katanya ya kan ada Ya. tapi juga ada kemarin seperti itu. Kalau di e-billing dia udah terintegrasi di IBS, jadi kalau invoice di cancel di e-billing dia otomatis ngambilnya yang invoice actionnya ini cancel. Jadi kalau di e-billingnya di cancel, jadi nanti invoice di IBS-nya otomatis juga cancel. Untuk di IBS ini dia berbeda treatment sama e-billing. Kalau cancel e-billing udah pasti dia invoice-nya di cancel. Kalau di IBS ini ada cancel payment. Jadi cancel payment itu dia ada mungkin kayak salah tanggal gitu, yang misalnya kita uangnya udah kita bayar dulu nih di tanggal 2 September. Terus habis itu pas kita lakukan payment, kita paymentnya ternyata salah nih di tanggal 1. Nah jadi habis itu nanti kita void, kita payment ulang sesuai dengan uang yang kita keluarkan di RK. Nah itu nanti pilihnya invoice actionnya. Nah jadi habis kita payment ulang. Karena kenapa kita payment ulang? Karena ternyata tadi kita salah tanggal gitu. Terus kalau ternyata awalnya kita bikin uangnya, keluarin uangnya misalnya 100.000, ternyata kita bikinnya 1 juta nih kelebihan 01. Terus habis itu kita kan harus paymentnya, orang keluarin cuma 100.000, harusnya kita paymentnya 100.000 dong. Jadi kita cancelnya pakai yang ini, cancel. Jadi nanti invoice-nya juga cancel karena salah nominal, terus kita bikin baru.
Cancel di e-billing sama di EBS berbeda karena e-billing itu udah integrasi ke EBS. Jadi cancel di e-billing itu mengakibatkan invoice di EBS juga cancel, udah otomatis tidak bisa di payment ulang. Sementara kalau di EBS masih bisa ada 3 opsi. Jadi di 2 aplikasi berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Yang mau ditanya lagi, poin? Clearing, handling, status, proses payment. Oke, cukup ya. Berarti kita sekarang narik output dari payment, namanya apa? Payment standar. Output pas kita setelah melakukan payment standar, output dokumennya apa? Iya. Jadi sekarang kita narik payment vouchernya. Yang 2021 coba. Oke, kita kayak mau narik output. Pada biasanya sih kita klik di request, tapi harus di modul responsibility, harus di akun responsibility payable. Misalnya kita ambil nomor payment ini, tapi habis kita payment ini kita bikin receipt dulu nih. Receipt ada di modul apa? AR. Jadi misalnya kita habis payment, kita bikin receipt, bla bla bla, udah receiptnya, terus kita mau narik payment voucher. Apakah bisa kita di sini terus view request ngambil payment voucher di menu ini, apakah bisa? Proses submit requestnya sama. Nggak bisa. Jadi kita di modul AR kita hanya bisa tarik output dari keluaran modul AR, dan kalau kita mau ngambil output dari modul AP, jadi kita harus balik ke responsibility modul AP. Oke, tinggal klik view, request. Ini udah lah ya, kemarin dari akuntansi juga udah ngajarin buat tarik output kan? Nah, berarti sama aja sih ini. Sip. Ada mau ditanyain nggak buat output yang ada di menu payable? Enggak lah ya. Ih, ayo siapa tuh yang main Instagram? Ayo ngaku ayo.